Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan ya. Halaman 6 ya. Fadzaka ma'ala Muhammadin nazal wa minhul ijazu bi suratin hasal wa suratu thaifatul mutarjamah salasu ayin li aqalli hasimah. Ini udah belum ya? Udah ya. Nah, sekarang bawahnya ya. Wal ayatu thaifatul mafsulah min kalimatin minhu wal mafdulah. Wal ayatu dan ayat atau ifatu itu adalah potongan al mafsulatu yang terpisah. Min kalimatin dari beberapa kalimat, minhu dari Al-Quran, wal mafdulatu dan ayat mafdulah atau yang diutamakan. Minhu dari Al-Quran, alal qauli berdasar atas satu kaul, bihi dengannya, katab berarti seperti surat Tabat atau Al-Lahab. Wal fadilu dan ayat yang utama, alladzi fihi yang di dalamnya minhu dari Al-Quran, atat itu juga ada. Walau qala nazim wa aksuhal lat fihi minhu atati. Jadi kalau yang atas itu bahasa wal fadilul ladz fihi minhu atati, tapi di antum yang lain wa aksu halat fihi minhu atati. Nah, sekarang syarahnya dibaca. Masukin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni hatul ayati ta'ifatun min kalimatil Qur'ani mutamayyizatun bi faslin wa huwa akhirul ayati. Nah, sampai itu aja dulu ya. Yakni maksudnya haddul ayati, definisi ayat, ta'ifatun itu adalah potongan min kalimatil Qur'ani dari kalimat-kalimat Al-Quran, mutamayyizatun yang terpisah atau dipisah, bifaslin dengan pemisah atau batasan. Wahwa dan ia adalah akhirul ayati, akhir ayat. Jadi maksudnya yang dimaksud ayat itu adalah potongan dari kalimat-kalimat Al-Quran yang dipisah dengan satu pemisah, yaitu akhir ayat. Itu yang dimaksud ayat. Jadi ayat itu ya potongan kalimat Al-Quran yang dipisah dengan pemisah yang berupa akhir ayat. Paham? Paham. Ya, lanjut. Ayuqalu fihil fasilati. Tuh Ya. Waqad akhlafa al-ulama'u fi jawazil mufadolati baina ayatul Qur'ani. Baina ini mundhof ya. Mudah. Baina ayatil Qur'ani ba'diha min ba'din. Dah. Ini wayuqali sebetulnya ikut atas ya. Wa huwa akhirul ayat, dia adalah akhir ayat. Wayuqalu dan dikatakan fi di dalamnya al-fasilatu, yaitu fasilah, pemisah. Nah, ya. Jadi itu ikut atas itu ya. Sekarang berikutnya. Waqad ikhtalafa dan sungguh berbeda pendapat al-ulama'u para ulama fi jawazil mufadolati, di dalam bolehnya mufadolah. Mufadolah itu ayat yang lebih utama dengan ayat yang lain maksudnya. Paham? Misalnya ayat ini lebih utama dibanding ayat yang lain, punya kelebihan lah. Nah, gitu.
baina ayatil Qur'ani, antara ayat-ayat Al-Qur'an, ba'diha sebagiannya mim ba'din, dari sebagian yang lain. Nah, jadi para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan utamanya surat atau ayat dalam Al-Qur'an dengan surat atau ayat yang lain. Misalnya surat Yasin ini fadilahnya begini-begini dibanding, nah, maksudnya lebih utama dengan surat atau ayat yang lain. Itu para ulama berbeda pendapat. Artinya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Artinya ada yang menganggap memang boleh, ada yang tidak. Paham? Misalnya ayat kursi ini punya fadilah begini-begini, ya. Nah, melebihi dengan ayat yang lain. Gitu. Itu yang dimaksud adalah mufadolah. Paham? Paham, lanjut. Fadhahaba jama'atun minhum bijawaziha wa alaihil aktsaruna lil ahadithi sahihatil waridati bitafdili kahadithin al-Bukhari. A'zamu suratin fil Qur'anil Fatihati. Fadhaba, kemudian memilih jama'atun segolongan minhum dari para ulama bijawaziha, dengan bolehnya mufadolah. Jadi sebagian ulama ada yang membolehkan ayat atau surat punya kelebihan atau keutamaan dibanding surat atau ayat yang lain. Nah, sebagian ulama membolehkan. Wa alaihi, dan atas hal ini al-aksaruna, banyak ulama, lil ahadisis sahihati, karena beberapa hadis sahih, al-waridati, yang datang dari Nabi, bitafdili, dengan keutamaan. Jadi bukan berarti hanya pendapat ulama membolehkan, bukan, tapi ada dasar hadisnya. Ka hadisil Bukhari, seperti hadisnya Imam Bukhari, a'dhamu suratin, surat yang paling agung fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, Al-Fatihah, itu surat Al-Fatihah. Nah, ini hadis. Jadi Nabi menyatakan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an itu ya Al-Fatihah. Nah, karena ada hadis seperti itu, makanya para ulama sebagian besar membolehkan keberadaan mufadolah. Karena ternyata ada hadis ya surat yang paling agung itu ya Al-Fatihah. Nah, kalimat itu kan sebagai cermin bahwa mufadolah itu tidak dilarang oleh Nabi. Faktanya Nabi menyatakan hadis seperti itu. Paham? Paham ya? Nah, lanjut. Wahadisun Muslim. Wahadisi Muslim. Wahadisi Muslim. A'dhamun ayatun lo mundur a'dhamu ayatin. A'dhamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursiyyi. Wa hadisi Tirmidzi. Sayyidatun ayul Qur'ani ayatul kursiyyi wa sanamul Qur'anil Baqaratu Al-Baqaratu. Oh, kawan Al-Baqaratu wa ghairu dzalik. Ada ya. Tadi hadisnya Imam Bukhari. Sekarang wa hadisi Muslimin, hadis Imam Muslim, a'dhamu ayatin. Ayat yang paling agung fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, ayatul kursi, itu ayat kursi. Wa hadis Tirmidzi, dan berdasar hadisnya Imam At-Tirmidzi, sayyidatu ayil Qur'ani, ya. Tuannya ayat-ayat Al-Qur'an, ayatul kursi, itu adalah ayat kursi. Wasanamul Qur'ani, dan apa itu punuknya Al-Qur'an, gonjol dalam bahasa Jawa, Al-Baqarah itu surat Al-Qur'an. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini, makanya sebagian besar ulama membolehkan adanya mufadolah. Surat ini lebih utama dibanding dengan surat yang lainnya. Ayat ini lebih utama dibandingkan dengan ayat yang lainnya.
Jadi berdasarkan hadis-hadis ini. Pertama dikatakan bahwa surat yang paling agung itu adalah surat Al-Fatihah. Kemudian ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu ayat kursi. Kemudian lagi tuannya ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Kemudian punuknya Al-Quran itu surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Nah, ayat-ayat inilah yang dijadikan pegangan para ulama dengan adanya mufadhalah. Paham? Nah. Lanjut. Wal mafdulatu ka surati batabat ya. Tabat wal fadilatu ka ayatil kursi. Wa minhum min dhahab Man dhahaba wa minhum man dhahaba ilal man'i haitsu qala li alla alla yuhima tafdila at-tafdilu at-tafdilu naqsul naqsul mafduma al-mafdula alaihi wallahu a'lam. Wal mafdulatu surat yang diutamai. Maf'ul ya. Kasuratin tabat itu seperti surat tabat, surat Al-Lahab. Artinya surat itulah yang mafdulah atau diutamai oleh surat yang lain. Artinya grade-nya di bawah apa gitu. Paham? Paham ya? Nah. Wal fadilatu, sedangkan ayat fadilah ka ayatil kursi itu seperti ayat kursi. Nah, jadi yang namanya fadilah itu ayat kursi. Artinya ayat kursi ini mempunyai keutamaan yang banyak dibanding ayat yang lain. Wa minhum, dan diantara para ulama mandaba, yaitu ulama yang memilih ilal man'i kepada tercegahnya mufadhalah. Nah, kalau yang atas tadi kan para ulama menyatakan boleh adanya mufadhalah. Ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan adanya mufadhalah. Artinya semua ayat atau surat itu sama, gitu loh. Tidak ada yang dilebihi dengan yang lainnya. Alasannya adalah qala, ia berkata, li alla yuhima, supaya tidak menjadikan anggapan at-tafdila kepada ayat yang utama, naqsol mafduli alaihi, mengurangi yang diutamai. Nah, jadi alasan ulama yang tidak memperbolehkan adanya mufadhalah supaya tidak menjadikan tafsiran manusia seseorang bahwa ayat yang utama itu yang jelas mengurangi keutamaan ayat yang lain. Jadi kalau misalnya dikatakan ayat kursi itu keutamanya begini-begini, ya nanti malah jadi presiden yang kurang baik, seolah-olah ayat yang lain itu istilahnya nggak punya fungsi apa-apa, bahasanya gitu. Nah, karena faktor itulah ada sebagian ulama yang melarang keberadaan mufadhalah. Paham? Nah, sekarang ada pertanyaan. Itu yang setelah Ghazali itu mafdulah itu kan maf'ul itu di sini tabat ini grid bawah bukan grid atas ya. Ndak, mafdulah itu kan artinya yang diutamai. Yang diutamai contohnya kayak surat tabat. Artinya surat tabat itu ibarat grid itu grid paling rendah gitu loh. Oh, gitu. Iya. Mafdulah ka surati tabat. Sedangkan fadilah yang mempunyai grade tinggi itu seperti ayat kursi. Gini atas. Nah, gitu. Paham? Paham. Nah, ini kan contoh itu maksudnya. Batas sebagai contoh. Ada lagi? Nah, sekarang bi ghairi lafdil arabi tahrumu qiraatun wa ampihi yutarjamu kadzalika bil makna wa kadzaka bil makna wa an yufassara bir ra'yi la ta'wiluhu faharira.
bi ghairi lafdzil arabi, dengan selain bahasa Arab, tahrumu haram qiraatun membaca. Wa an bihi yutarjamu, maksudnya dengan Al-Qur'an itu yutarjamu diterjemahkan. Kadaka demikian itu bil makna dengan riwayat bil makna. Wa an yufassara, dan seseorang Al-Qur'an ditafsirkan bil ra'yi dengan pendapat. La ta'wiluhu, bukan mentakwilkan. Faharrira, maka bersihkanlah kamu. Dan sekarang syarahnya dibaca. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrumu qiraatul Qur'ani bil ajamiyati bil lisani ghairil arabi li'annahu yadhhabu ijazahul ladzi anzala lahu. Walihada sampai itu aja. Ijaz ini masdar ya. Ajaza yujizu ijazu. Tahrumu haram qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an bila ajamiyati, dengan lisan selain Arab, bahasa ajam. Bil lisani ghairil arabi, dengan lisan selain bahasa Arab. Alasannya apa? Li'annahu, karena sesungguhnya hal tersebut yudhibu, itu bisa menghilangkan ijazahu, ijaz Al-Qur'an, alladzi unzila, yang diturunkan lahu untuk Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an dengan bahasa ajam itu nggak boleh. Nggak boleh di sini artinya haram. Mungkin makhraj ya salah satunya. Maksudnya membaca dengan selain ijaz. Iya. Ya sekarang ini kan kalau ada terjemahan Al-Qur'an ditulis pakai bahasa Indonesia. Nah, itu tidak diperbolehkan aslinya. Nah, iya, karena itu dulu, ya. Bahasa itu bahasa selain bahasa Arab. Nah sekarang ini kan banyak ketika surat Yasin diterjemahkan kan ada Arab ditulis Latin. Nah iya, itu tidak diperbolehkan aslinya. Dulunya ya. Ya sampai sekarang, bukan dulunya. Nah, makanya tahrumu qiraatul Qur'an bila ajamiyati. Nah terus solusinya bagaimana? Ya mau tidak mau kita harus ngaji, harus belajar. Nah, karena kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya bagaimana supaya kita ini bisa membaca Al-Qur'an? Jangan dibaca Latinnya aja, karena itu sebetulnya larangan. Paham? Paham ya? Paham. Nah, lanjut. Walihada yutarjimun ajizu anil adhkari fis sholati wala yutarjamu anil qur'ani bal yantakilu ilal badali. Nah, dah ya. Walihada, dan oleh karena ini yutarjimu, menerjemahkan al-ajizu, orang yang lemah, anil azkari, dari zikir-zikir fis sholati, di dalam sholat. Jadi kalau misalnya ada orang yang lemah, nggak bisa baca surat Al-Fatihah seperti pembahasan kemarin, nah itu kan diperbolehkan untuk menerjemahkan. Kalau memang dia tidak bisa baca Fatihah, nggak bisa, nggak ada yang, jangan lemah benar, nggak bisa apa-apa. Makanya di sini dianjurkan dia menerjemahkan. Tapi kalau dia membaca Al-Qur'an dengan lisan ghairil arabi, itu yang dilarang. Dan Al-Qur'an tidak boleh diterjemahkan, akan tetapi pindah kepada gantinya. Al-Qur'an nggak boleh diterjemahkan.
pindah kepada gantinya dia, tidak boleh diterjemahkan. Ya, misalnya kita lemah di dalam Al-Quran tadi, nah itu boleh diterjemahkan. Nah, tapi tidak boleh itu dipakai dengan atau membaca dengan lisan selain Arab. Terus lanjut biar paham. Watahrumu ya. Watahrumu qiraatuhu bil makna wa injazat wa injazat riwayatul hadisi bil makna liwawatil ijazil maksudi minal qur'ani kaqaulihi ta'ala walibasul taqwa zalika khair summa ubdilat walibasul taqwa zalika ahsan. Nah, ya. Wa tahrumu dan haram qiraatuhu membaca Al-Qur'an bil makna dengan makna. Wa injazat meskipun boleh riwayatul hadisi meriwayatkan hadis bil makna. Kalau Al-Quran nggak boleh, tapi kalau hadis boleh. Li fawatil ijazil maksudi, karena ketiadaan ijaz al maksudi yang dimaksud minal Qur'ani dari Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, walibasut taqwa dalika khair. Ayatnya begitu. Kemudian summa ubdila, kemudian diganti walibasut taqwa dalika ahsan. Nah, khairun dengan ahsan kan sama. Artinya sama, tidak menyalahin arti. Tapi itu dianggap membaca Al-Quran dengan makna. Nah itu dilarang. Alasannya karena bisa menghilangkan ijaz Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau hadis boleh. Misalnya hadis, kita kalimat apa misalnya, kita hadis itu lafal kalimatnya. Tapi kemudian kita susun sendiri dengan bahasa Arab kita sendiri. Tidak sampai menyalahin artinya. Itu kalau hadis boleh. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh. Alasannya kalau Al-Quran itu bisa menghilangkan ijaz dari Al-Quran itu sendiri. Yang rusak ijaz dia. Nah, jadi faktor ijaz itulah yang menyebabkan tidak diperbolehkan. Tapi kalau hadis boleh. Paham? Paham. Mana yang paham silakan ditanyakan. Lanjut. Wa yahrumu Tafsiruhu fa'il ya. Tafsiruhu wa yahrumu tafsiruhu birra'i. Qala alaihi salatu wassalam man qala fil qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Kita akan membawa bangku dari neraka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah. Dah. Wa yahrumu dan haram tafsiruhu mentafsirkan Al-Qur'an birra'yi dengan pendapat. Ini aja yang dipakai-pakai tadi. Ya. Qala alaihi sholatu wassalam, Nabi bersabda, mangkola barang siapa berkata fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an birra'yihi dengan pendapatnya. Au bima la ya'lamu atau dengan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu. Falyatabawa, maka hendaklah ia menyediakan maq'adahu, kursinya minan nari dari neraka. Nah, sebetulnya hadis ini kan mengarahkan dengan adanya kalimat bima la ya'lamu. Artinya kalau orang bicara Al-Qur'an dengan tidak tahu ilmunya ini sebetulnya ya masih dalam tanda kutip gitu loh. Makanya kenapa kayak nahwu itu dipelajari, sorof dipelajari itu kan wan nahwu aula awalan ayu lama. Jadi nahwu itu lebih utama untuk dipelajari terlebih dahulu. Nah, karena itu kan
Wa nahu aula awalan ayu lama. Wali annahu bidunihi la yufhama. Karena sesungguhnya tanpa ilmu nahwu bahasa itu nggak bisa difahami. Ya meskipun sekarang ini banyak terjemah itu sebetulnya untuk membantu, bukan dijadikan guru. Nah sekarang ini kan begitu banyak era digital, banyak Google, seolah-olah akhirnya itu dijadikan guru. Rawan berarti dai-dai itu yang pakai tafsir, pakai terjemah itu. Ya kalau memang orang itu selektif, dalam artian ya memang betul-betul diuji gitu. Makanya sampai Imam Sibai bilang begitu, wanahu aula awalan ayu lama, annahu bidunihi la yufhama. Oh ini fa'il, ini maf'ul. Kalau maf'ul itu artinya begini, pada. Kalau misalnya hal itu dalam hal. Dari situ kan tahu gitu ketika orang belajar ilmu nahwu caranya. Seolah-olah terjemahan yang ada itu akhirnya dijadikan guru gitu loh. Padahal itu tujuannya untuk membantu kita kalau kita ada kesulitan di dalam memahami teks yang asli, kan gitu. Membantu. Paham ya? Ini bikin video di kalau misalkan kola di Quran. Itu untuk nolong kawan-kawan. Lah ya makanya ngaji kayak gini itu kan nawa itu kita kan salah satunya supaya membudaya gitu loh. Kalau selama ini kan ngajinya yang ngaji kuping, hanya dengerin, yasinan, mangan-mangan, Nah kita mencoba membudayakan seperti ini. Kan beda. Kalau ngaji kuping kan keluar masuk telinga. Kalau ngajinya ngaji taklim kayak gini ini kan ilmunya kelihatan, sumbernya jelas. Itulah yang perlu kita budayakan. Gus Bau pokoknya suruh ceramah-ceramah saya kan nggak mau dia. Ngeri. Karena intinya ilmunya ini keluar masuk telinga gitu. Makanya dia lebih baik habis Jumatan baca kitab apa yang dibaca. Karena itulah ilmu yang sebenarnya. Paham ya? Nah lanjut. Kana. Ka'an tufasiro mislan. Qaulahu ta'ala. Wala ta'amulu amwalal yatama. Al-muradu bil akli huna jami'u anwa'il itlafati wa yahrumul akla wal harqu wa ghairuhuma wa dzalikal haramu fa in aradat an ta'rifa sawa subutu haramil harqi faqul hakadza masalan qauluhu ta'ala wala taqulu amwalal yatama nasun fil nahyi an akalil amwalil yatama wa yuqasu bil akalil harqi al harqu bi jami'il itlafi fi kullin fakama anal akala manhiyun lil itlafi kadzalikal harqu manhiyun lidzalik Fakaunu akli amwalil yatama manhiyan sabitun bin nasi wa kaunu harkihi minha sabitu bil qiyasi wallahu a'lam bishawab. Ka'an tufasiro sebagaimana jika kamu menafsirkan
Masalan contohnya qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Wala ta'kulul amwalal yatama. Dan janganlah kalian semua memakan harta anak yatim. Al-muradu yang dimaksud bil akli dengan memakan huna di sini adalah jami'u anwa'il itlafati, semua macam-macam merusak. Kalau ayatnya kan hanya larangan memakan harta anak yatim. Nah, kemudian kita menafsirkan kalimat memakan itu di sini maksudnya adalah semua macam-macam merusak harta anak yatim. Sehingga fayahrumu maka haram al-aklu memakan, wal harku dan membakar, wa ghairuhuma dan lain sebagainya. Kalau Al-Qur'an kan larangannya hanya memakan. Nah, tapi kalau bakar kira-kira gimana? Termasuk kategori larangan apa enggak? Ya larangan. Alasannya karena membakar itu juga sama-sama merusak harta anak yatim. Bukan berarti ketika larangannya hanya memakan terus tak bakar oleh, tak dol oleh. Nah, boleh. Nah, itulah yang dimaksud kita menafsirkan. Wadalika, dan hal itu haramun, hukumnya juga haram. Makan juga haram, menjual juga haram. Fa'in arotta, kemudian jika kamu ingin tahu anta'rifa, mengetahui subuta haramil harki, tetapnya haramnya membakar, fakul, maka kamu berkata hakada, demikian masalan seumpama. Qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalal yatama, dan janganlah kalian memakan harta anak yatim. Nasun itu dari nas fin nahyi, di dalam melarangnya. Fi akli amwalil yatama, dari memakan harta anak yatim. Wa yuqasu, dan dikiaskan bil akli dengan memakan, al harku membakar, bijami'il itlafi, dengan semua merusak, fi kullin di setiapnya. Fakama annal akla, maka sebagaimana bahwasanya makan, manhyun itu dilarang, lil itlafi karena merusak. Kadalikal harku, demikian juga membakar, manhyun itu juga dilarang lidalika karena merusak. Fakaunu akli amwalal yatama, kemudian keberadaan memakan harta anak yatim, manhyan itu dilarang, sabitun tetap bin nasi dengan nas. Wa kaunu harkihi, dan keberadaan membakar harta anak yatim, manhyan itu dilarang, sabitun tetap bil kiasi dengan kias. Jadi maksudnya begini, Al-Quran ayatnya itu kan melarang memakan harta anak yatim. Bagaimana kalau misalnya membakar atau menjualnya? Masuk haram apa enggak? Ya haram, karena sama-sama merusak. Kalau memakan harta anak yatim itu haramnya karena nas Al-Quran, sedangkan kalau menjual harta anak yatim itu larangannya karena kias. Disamakan, sama-sama itu merusak. Paham? Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Kalau selain memakan itu kias. Kias. Larangannya pakai kias. Tapi kalau memakan larangannya pakai nas Al-Quran. Paham? Paham. Nah. Itu pentingnya tafsir. Mana yang tanyakan? Silakan yang mau ditanyakan. Lanjut. Tanbih. Al-farqu baina tafsiri wa ta'wili. Amma tafsiru fahuwa syahadatu 'ala Allah Ta'ala
wal qat'u banahu bi annahu bi annahu anni ana anna bihadzal lafzi nah, falam yazid falam yajuz ala illa bin nasi nah, minan nabi sallallahu alaihi wasallam awis sahabatu ya tilladzi alladzina syahadu al-wahyu ya al-wahya walihada jazimal hakimu bi an tafsira sahabi mutlaqan fil hukmi marfu'i. Nah, ada. Tambih ini pengingatan. Al-farqu perbedaan bainat tafsiri antara tafsir wa ta'wili dan takwil. Amma tafsiru adapun tafsir fahuwa yaitu asyhadatu memberikan persaksian alallahi ta'ala atas Allah ta'ala wal qat'u dan memastikan bi annahu bahwasanya Allah ana bermaksud bihadzal lafzi dengan lafaz ini. Jadi yang dimaksud tafsir itu adalah memberikan persaksian kepada Allah dan memastikan bahwa Allah bermaksud terhadap ayat ini begini. Sehingga apa? Falam yajuz maka tidak diperbolehkan illa bin nasi kecuali dengan nas minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awis sahabati atau dari para sahabat alladzina syahadul wahya yaitu orang-orang yang bersaksi terhadap turunnya wahyu. Karena tafsir itu memberikan persaksian dan memastikan kalau Allah itu menghendaki terhadap ayat ini. Sehingga apa? Tidak diperbolehkan kecuali menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan nas atau hadis dari Nabi atau dari sahabat yang mereka menyaksikan turunnya ayat Al-Quran. Sehingga tafsir-tafsir yang ada, kitab-kitab tafsir, ya ini mereka juga menafsirkan itu juga berdasarkan dari hadis-hadis Nabi, bukan ngawur. Gitu loh. Misalnya menafsirkan satu ayat ini, kemudian ditulis jadi narasi. Narasi itu sumbernya adalah dari hadis-hadis Nabi, bukan ngarang sendiri gitu loh, diotak-atik bukan. Nah, itulah yang dimaksud karena tafsir itu artinya seperti itu sehingga orang menafsirkan Al-Quran ya harus dari hadis-hadis Nabi dan hadis dari para sahabat yang tahu akan turunnya wahyu. Walihada oleh karena ini jazima menetapkan al-hakimu Imam Hakim bi anna tafsiros sahabi bahwasanya tafsir sahabat mutlakon itu mutlak fi hukmil marfu'i dalam hukumnya hadis marfu'. Jadi Imam Hakim ini menetapkan bahasanya tafsir sahabat itu mutlak seperti hukumnya hadis marfu'. Marfu' itu sampai kepada Nabi. Meskipun itu sumbernya dari para sahabat, tapi sahabat itu tahu kronologis tentang turunnya ayat. Sehingga meskipun itu mentoknya pol di sahabat, tapi hukumnya sama dengan mentok kepada Nabi. Makanya fi hukmil marfu'. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata'wilu bahwa tarjihun ya. Tarjihu ya. Mudah. Ahadil muhtamilaini bidunil qat'i wa syahadatu ya wa syahadatu 'ala Allah taala fasalafu
fasalafu yu'awilu ijmalan fa'aslamu wal kholafu tafsilan fa'a'lamu. Dah ya. Wa amma ta'wilu, dan adapun takwil, ini takwil ya, fahuwa, maka ia adalah tarjihu ahadil muhtamilaini, memenangkan salah satu dua ayat yang mirip. Ada dua kalimat yang mirip. Bidunil qot'i, tapi tanpa memastikan. Wasyahadati, dan memberikan persaksian alallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi kalau takwil itu memenangkan salah satu di antara dua kalimat yang mirip, tapi tidak memastikan dan tidak memberikan persaksian. Nah, tidak memastikan kalau ini artinya mesti begini, itu maksudnya memastikan. Paham? Dia hanya sebatas memenangkan. Fasalafu, maka ulama salaf yu'awilu itu mentakwilkan kalimat dalam Al-Quran ijmalan, secara ijmali, fa'aslamu, maka itu lebih selamat. Wal kholafu, sedangkan ulama kholaf tafsilan, itu secara terperinci, fa'alamu, itu mudah dimengerti. Jadi kalau ulama salaf di dalam mentakwil Al-Quran itu adalah secara ijmali, maka ia selamat. Sedangkan ulama kholaf itu secara terperinci, maka hal itu lebih dimengerti. Paham? Nah, sekarang contohnya lanjut baca. Nahwu ya. Qauluhu ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yakni istiwaun yaliku bihi indas salafi awil istila'u indal gharafi. Sudah sampai itu aja ya. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini ayat Al-Quran ya. Bahasanya Allah itu berada di atas arah istawa. Nah, kalimat istawa ini yakni istiwaun, itu istiwa, berdiam. Yaliku, patut bihi, dengan ayat tersebut, indas salafi, menurut ulama salaf. Jadi kalau ulama salaf mengartikan istawa itu hanya sebatas istiwa, bahwa Allah di atas aras itu istiwa. Jadi kalimatnya diambil, tidak mengartikan. Nah. Awil istila'u, atau menguasai, indal kholafi, menurut ulama kholaf. Tapi menurut ulama kholaf, kalimat istawa itu diartikan istilah, menguasai. Kalau ulama salaf itu sebatas apa tadi? Berdiam. Iya. Nah, kalau ulama kholaf itu menguasai. Paham? Paham ya? Nah, mana yang tanyakan? Pantesan ulama salaf itu lebih selamat ya, salim ya. Tapi kalau hanya berdiam, makanya dijelaskan oleh ulama kholaf, yaitu menguasai. Ambil menguasai. Nah, kalau ulama aras ya. Jadi kalau ulama salaf ini kan lebih selamat. Nah, tapi kalau ulama kholaf bisa dimengerti. Gampang, mudah. Nah. Saya yang kurang tadi yang di atas tadi itu kalimat tuanya itu Ar-Rahmanu. Atofnya kemana itu ya? Ar-Rahmanu ala. Bukan yang tadi yang di atas tadi, lupa nanya ini. Yang wa amma ta'wilu wa tarjihu ahadil muhtamilaini bidunil qat'i wa syahadati. Dengan tadi kan baca wasyahadat ini. Nah, wasyahadat. Di wasyahadat itu kembali mana ya, Mas? Atofnya mana? Ayo al-qat'i ra bidunil qat'i wa syahadati. Oh, bidunil qat'i. Artinya bidunil qat'i wa dunis syahadati. Nah. Itu atofnya ke sana. Ya, jangan jauh-jauh. Tanpa memastikan dan tanpa memberikan persaksian. Kira awal kalimat wasyahadat tuh dari bukan. Bukan ya. Makanya kalau baca kitab itu kita raba. Iya, yang ini ujung-ujungnya itu yang kurang ini awal kalimat apa dia ataf. Kalau ataf berarti masih ada sambungannya. Nah, tapi kalau dia itu awal kalimat berarti sudah kalimat baru. Ya, itulah uniknya orang baca kitab.
kejebak sama spasi. Iya. Makanya kan kalau baca ini kan harus ada yang nyimak gitu kan. Iya. Paham ya? Iya, paham. Nah, lanjut. Wa yajuzu aidan akhadzal falsafata kama fi qaulihi ta'ala. Qala apa itu? Tazru'una sab'a sinina da'aban. Fama hasatum fadaruhu fi sumbulihil illa qalilan sumbulihi illa qalilan mimma taquluna yafhamu man min hadhil ayati innal asla fi nil baladi yatawaqqafu ala rawdatil aisyu wa kifayati ta'ami fihi wallahu a'lam. Wa yajuzu dan boleh. Nah, setiap fa'il dilihat fa'il, setiap fi'il ada fa'ilnya. Aidon juga akhdul falsafati, mengambil falsafah. Nah, jadi kita diperbolehkan mengambil falsafahnya Al-Qur'an. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Qala berkata Nabi Yusuf ini ya, tazra'una kalian menanam sab'a sinina 7 tahun da'aban secara terus menerus. Fama hasottum, maka apa yang kalian panen, fadaruhu, maka tinggalkanlah ia fi sumbulihi, di dalam tangkainya, illa qalilan, kecuali sedikit, mimma ta'kulun, dari apa yang kalian makan. Nah, ini kan filosofi Nabi Yusuf. Nah, kamu menanam 7 tahun berturut-turut. Nah, terus apa yang kalian panen, sebagian itu ditinggalkan, kecuali hanya sedikit khusus untuk makan. Nah, yafamu, bisa difahami min hadil ayati, dari ayat ini, annal asla, bahwasanya yang asli, fi umronil baladi, di dalam kemakmuran bangsa atau negara, yatawaqqafu, itu berhenti, ala raghadatil aisy, atas mudahnya kehidupan, wa kifayatit ta'ami, dan bagaimana cara makan fi, di dalamnya. Artinya ayat tersebut itu bisa difahami bahwasanya aslinya sebuah negara itu bisa dikatakan makmur, itu ukurannya adalah persoalan mudahnya kehidupan dan cara makan warganya. Artinya kebutuhan dasar dari warganya kok terpenuhi, itu masuk kategori makmurnya sebuah bangsa. Makanya pesan dari Nabi Yusuf kepada masyarakat kan gitu, silakan menanam kalian 7 tahun berturut-turut. Nah, kemudian silakan diambil, yang diambil itu cukup untuk makan, sisanya ditinggalin, maksudnya untuk tahun berikutnya siapa tahu ada pagebluk lagi. Nah, itu filosofinya di situ. Stop. Nah, makanya ukuran kemakmuran warga itu ya karena faktor mudahnya cari maisha itu sendiri. Paham? Ada pertanyaan? Kalimat tazra'una itu kalian menanam, antum gitu ya? Ya antum ra. Kalau misalnya huwa yazra'a gitu ya? Yazra'u ra. Zara'a yazra'u. Tapi gak ada maunya gitu ya? Ya enggak ada ra, karena dia huwa. Tapi kalau dia hum yazra'una. Kalau antum tazra'una. Kalau nahnu nazra'u. Nah, perubahan-perubahan domir kayak gitu ya kita harus tahu. Enak ngaji dan awal sebenarnya, asik sebenarnya. Tazra'un, takulun, Azra'a saya menanam.
tanam tazra'u. Asik sebenarnya ngaji kitab ini kalau di Ya yang pasti kalau kita ini sering mutolaah itu kan ngasah otak sebetulnya. Makanya kiai-kiai itu jarang yang terkena stroke, itu jarang. Sing kiai beneran loh, kiai kita bener loh. Kami guru-guruku yang ngajarin saya tuh sampai umur 80, mata juga masih kelihatan. Belum pernah terkena stroke, malah kawan-kawan sekolah yang udah kena stroke. Gurunya belum, artinya nggak ada yang kena stroke lah. Dan di situ kan otak akan selalu jalan. Nikmat ilmu itu walaupun sedikit itu harus tahu nahwu. Jadi itu untuk daya tarik. Iya. Lo nahwu sorof ini kan memang apa istilahnya, kuncinya di situ. Sehingga kita ini saya baca apa ya? Kalau saya baca begini ini domirnya begini. Kalau saya begini ini berarti fa'il, berarti hal. Kan itu. Kalau hal harus begini, makanya potongan-potongan kalimat itu kita harus bisa. Bisa apa? Yang ngiklal itu tadi. Ngi'rab bukan ngiklal. Kalau saya sendiri yang agak kadang-kadang lupa dan sering selip itu fa'il dan maf'ul tasrif itu kan banyak. Ya kalau itu nanti kalau sudah jalan dalam artian kalau kita sudah pegang kitab kayak gini, itu mau tidak mau itu kepakai nanti. Karena sumbernya emang dari situ. Ada pertanyaan? Mana yang tanyakan? Oh, ini udah mau ke kaidah. Ya, tadi ada 6 akidahnya. Oh, satu bab lagi. Ya, al-aqdul awalu, akidah yang pertama. Kan kemarin ada 6 ya, ini yang pertama. Ma yarji'u ilan nuzuli, yaitu sesuatu yang kembali kepada turunnya Al-Qur'an. Wahwa, dan ia adalah isna asyara nau'an, ada 12 macam. Al-awalu yang pertama, wasani, dan yang kedua al-makki wal madani, yaitu ayat makiyah dan ayat madaniyah. Makiyatun ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Makiyatun, ayat makiyah, ma itu adalah ayat qabla hijratin, sebelum hijrah, nazala Allah turunkan. Jadi yang dimaksud ayat makiyah itu adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Wal madani, dan ayat madaniyah, ma ba'daha, itu ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Wa intasal, jika kamu bertanya. Jadi kalau dia ayat makiyah diturunkan sebelum hijrah, sedangkan madaniyah diturunkan setelah hijrah. Fal madani awalatal qur'ani ma akhirotaihi wa kadal hajju taba. Fal madani, kemudian ayat madaniyah, awalatal qur'ani, itu adalah 2 permulaan dari Al-Qur'an. 2 permulaan Al-Qur'an itu apa? yang bersama. Al-Baqarah, apa itu? Iqra. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Ma'akhirotaihi, beserta 2 akhir yang terakhir, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Nanti syarahnya ada. Wa kada al-hajju, dan demikian juga al-hajju, surat al-hajj itu juga madaniyah. Taba'a, mengikuti. Maidatun, kemudian surat al-Maidah. Ma'ama, beserta ayat. Talat, yang mengikuti. Anfalu, yaitu surat al-Anfal. Baro'atun, surat Baro'ah. Warro'du, surat Ar-Ra'd. Wal Qitalu, surat Al-Qital. Wataliyaha, dan yang mengikutinya. Wal Hadidu, surat Al-Hadid. An-Nasru, surat An-Nasr. Kiamatun, surat Al-Qiyamah. Zalzalatun, surat Az-Zalzalah. Wal Qadaru, dan surat Al-Qadar. Wan Nuru, dan surat An-Nur. Wal Ahzabu, dan surat Al-Ahzab. Wal Mujadalatu, dan surat Al-Mujadalah.
Wasir dan ikutilah ila tahrimi syari' sumbat at-tahrim. Wahya dan ia adalah dakhilatun masuk. Wa ma'ada dan surat ada dan yang selain ini huwal makkiyu yaitu surat makkiyah. Alaladi berdasarkan kaul soha yang soheh bi dengannya almarwiyu yang diriwayatkan. Jadi ini apakah kita yang pertama itu ketahuan dan kedua yaitu surat makkiyah dan surat madaniyah. Nah, ini dibaca di sini. Lanjut syarahnya dibaca. Yakni al-makkiyu wa ma nazala qabla al-hijrati wal madani ma nazala ba'daha. Wa qila al-makkiyu ma nazala bi Makkah wal madani ma nazala bil Madinata. Bil Madinati. Kira-kira gurun sore tadi. Wa ala hadza Wa ala hadza tasbutu al-wasitatu. Dah, ini baca ya. Al-Makkiyu surat Makkiyah dua yaitu manazala qoblal hijrati, yaitu surat yang Allah turunkan sebelum hijrah. Jadi surat Makkiyah ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah. Wal madani sedangkan surat madaniyah manazala ba'daha, yaitu surat yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah. Wakilah dan dikatakan al-makkiyu surat makkiyah manazala bi Makkah, itu adalah surat yang Allah turunkan di Mekah. Wal madaniyu dan surat madaniyah manazala bil Madinati, yaitu surat yang Allah turunkan di Madinah. Jadi kalau definisi pertama surat makkiyah itu surat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrah. Sedangkan madaniyah surat yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah. Tapi ada yang mendefinisikan surat makkiyah itu surat yang diturunkan di Mekah, kalau madaniyah diturunkan di Madinah. Kalau definisi itu yang dipakai wa ala hadza, dan berdasarkan definisi tasbutu maka tetap al-wasitatu yang tengah-tengah. Maksudnya begini, kalau definisi yang dipakai ini yang kedua, kalau makkiyah diturunkan di Mekah, madaniyah diturunkan di Madinah, maka ada surat Al-Quran yang tidak diturunkan di situ, di tengah-tengah dia. Misalnya tidak di Mekah, tapi misalnya di daerah mana itu Tanim, di daerah Taif. Nah, kurang pas. Akhirnya dianggap wasito itu yang tengah jadi polemik gitu loh. Lalu bagaimana ayat yang diturunkan tidak di Mekah atau di Madinah, artinya di daerah pinggiran, tengahan. Nah, itu maksudnya wa ala hadza tasbutul wasithah. Paham? Nah, ditanyakan. Ini baru terjawab pas sih. Pas. Kalau orang berpikir semuanya kebanyakan kayak gitu. Madinah di Madinah. Udah lanjut. Tanbih. Fil Qur'ani mi'atun wa arba'a asyarata suratin. Suratan. Wong ikut. Fal madani bima Qolahul bulkini isru nasuratin. Wakila salah sun wa salasuna suratan. Inda ba'dihim wa inda suyuti on wa isruna suratan. Wahya al-baqaratu Ali Imran An-Nisa Al-Maidah Al-Anfal Baro'ah ya. Al-Baro'ah Al-Hajj An-Nur Al-Ahzab Al-Qital Al-Fatah Al-Hujurat Al-Hadid Al-Mujadalah Al-Hasyr Al-Mumtahinah As-Saff Al-Jum'ah Al-Munafiqun At-Taghabun At-Tolak At-Tahrim Al-Qiyamah Al-Qadar Al-Zalzalah An-Nasr Al-Falaq An-Nas. Ya. Ini tambihun peringatan. Fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an mi'atun wa arba'una asyrota suratan.
itu ada 114 surat. Artinya di dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Fal madani, maka yang turun surat ayat madaniyah atau surat madaniyah fima qalahu, di dalam apa yang dikatakan Al-Bulkini, Imam Al-Bulkini, isruna suratan, itu 20 surat. 114 surat dalam Al-Quran, yang 20 surat itu diturunkan di Madinah. Itu pendapat Imam Al-Bulkini. Wakila, dan dikatakan salasun wa salasuna suratan inda ba'dihim, itu 33 surat menurut sebagian ulama. Kalau Imam Al-Bulkini itu 20 surat, tapi sebagian yang lain itu 33 surat. Kalau kalimatnya wakila itu berarti kurang kuat. Kalau dalam bahasa kita itu wakila itu jarene. Wa inda Sayuti, dan menurut Imam As-Sayuti tis'un wa isruna suratan, itu 29. Nah, kalau Al-Bulkini 10, kalau Imam Sayuti itu 29. Nah, 29 itu wahya ya. 29 ini wahya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, Surat Baro'ah, Surat Ar-Ra'd, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Qatal, Al-Fatih, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahinah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Tolak, At-Tahrim, Al-Qiyamah, Al-Qadar, Az-Zalzalah, An-Nasr, Al-Falaq, An-Nas. Itu 29 pandangan Imam As-Sayuti. Wallahu alam. Wangkuso, dan dikurangi minha, dari 29 tis'a suwarin, 9 surat indal Bulkini. Nah, kalau menurut Imam Al-Bulkini dikurangi 9 surat yang paling belakang. Nah, yang mengatakan 20. Wahya An-Nisa, Ar-Ra'd, Al-Hajj, Al-Hadid, As-Saff, At-Taghabun, Al-Qiyamah, Al-Falaq, An-Nas. 9. Wazada, dan ditambah arba'u suwarin, 4 surat ala maqalahu Sayuti, apa yang dikatakan oleh Imam As-Sayuti, inda mangkola, menurut ulama yang berkata annaha salasun wa salasuna suratan, bahwa surat Madaniyah itu ada berapa? 33, ya tinggal nambah 4. Wahya yaitu Ar-Rahman, An-Nisa, Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Nah, jadi kalau Al-Bulkini kan Imam As-Sayuti 29, Al-Bulkini 20, dikurangi 9 ayatnya tadi. Terus ulama yang menyatakan ada 33 surat, maka tinggal nambah 4. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Sayuti tinggal nambah 4. Nah, itu surat Madaniyah. Artinya kebanyakan Al-Quran itu suratnya adalah surat Makkiyah. Paham? Tahu ya? Nah, ini tabelnya di samping itu. Asma'u suratil Quran ma'a bayani makkiyatiha wa madaniyatiha ala madzhaba ilaihi Sayuti. Nama-nama surat Al-Quran beserta penjelasannya Makkiyah dan Madaniyahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Sayuti. Kaf itu isyaratul ila Makkiyah, dal itu isyaratun ilal madani. Sudah dikasih tabelnya. Kalau nggak ngaji nggak paham. Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Nah, ini tabelnya. Untuk surat Al-Kautsar itu ada sampai surat An-Nas. Paham ya? Nah, kalau yang mana yang belum tanyakan silakan. Sebelum kita lanjutkan besok. Yang penting ngapalin Madaniyah ini yang penting. Makkiyah kan ngikutin ya. Ya kalau Makkiyahnya udah ketemu ya, Madaniyahnya udah ya, sisanya Makkiyah. Iya. Paham ya? Nah, demikian besok kita lanjutkan As-Salisu war-Rabi'u al-Hadari was-Safari.